た登場だよい。 Selamat pagi Mina. One Piece chapter 1044, chapter berjudul Pejuang Kebebasan. Dan di dalam chapter kali ini kita masih tersambung melanjutkan cover story perjalanan tanpa emosi Germa 66. Terlihat Yonji dan Nichi yang tertangkap di buku Mondior sudah sampai dalam ruangan laboratorium. Sepertinya mereka berdua akan dibedah sebagai alat bahan penelitian di mana mereka merupakan salah satu prajurit hebat dari Germa. Sementara itu, Oven yang sudah selesai tugasnya mengantar tahanan Yonji dan Nichi di laboratorium dan kini melambaikan tangan untuk pamit kepada anak-anak Big Mom lainnya yang siap membedah Yonji dan Nichi. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan chapter 1044. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Chapter dimulai dengan Luffy mulai berbicara sendiri, merasa seakan-akan tak percaya akan hal yang sedang terjadi. Meskipun tidak diperlihatkan secara dekat saat Luffy berbicara, namun kita diperlihatkan beberapa area sekitar Luffy saat Luffy berbicara. Suara gamelan kebebasan semakin keras bergenderang. Luffy mulai berbicara sendiri. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku masih bisa bangkit? Padahal aku sudah kalah dalam pertarungan, tapi aku malah merasa semakin menikmatinya. Luffy pun terbangun dan mulai tertawa. Terlihat petir hitam menyelimuti tubuh Luffy dan menggelegar sampai ke seantero Onigashima. Sementara Momonosuke yang dari tadi narik pulau Onigashima tiba-tiba kaget dan melihat ke atas. Hah, Luffy adalah Joy Boy. Sontak Yamato yang dekat Momonosuke pun terkejut. Hah, apakah si gajah Zunisa berkata seperti itu padamu Momonosuke? Bahwasanya Luffy adalah Joy Boy. Kemudian panel berpindah ke distrik lampu merah menara otak kiri Onigashima. Terlihat di sana ada Sanji yang dirawat oleh Osaume karena kelelahan setelah bertarung melawan Queen. Sanji tiba-tiba gelintur dan akhirnya terbangun karena merasakan sebuah aura yang besar. Sontak Osaume pun kaget melihat Sanji tiba-tiba mak jeglek bangun dari tidurnya. Dan Osaume berkata, ternyata Tuan Bajak Laut ganteng sudah bangun ya. Dan Sanji masih merasakan aura besar tersebut dan ngelantur dengan menyebut nama Luffy. Di sisi lain, di lantai pertunjukan Onigashima, semua orang pada tercengang dan kaget melihat aura Luffy yang besar dan feeling mereka merasakan bahwa Luffy masih hidup. Kid dan Law pun dibuat kaget dengan aura yang menggelegar. Begitu pula kakek Hyogoro yang mengkhawatirkan murid kesayangannya ini ikut kaget. Si topi jerami. Dan Marco berkata, alhamdulillah si bocah topi jerami itu masih hidup. Sementara Nami dan Otama menangis harus mengetahui Luffy masih hidup dan berkata, alhamdulillah Kak Luffy masih diberi panjang umur, semoga dia sehat selalu. Panel pun terpotong dan pindah ke tanah suci Mary Joyce di ruang otoritas Kastil Pangea. Terlihat di sana para Gorosei sedang membahas tentang perang di negeri Wano yang saat ini sedang terjadi. Salah satu Gorosei di sana bertanya, kita mungkin akan kehilangan salah satu agen khusus terbaik kita dan akan membuat kemarahan Kaido tak akan bisa terbendung. Gorosei rambut gimbal menjawab, tidak apa-apa bila itu membuat masa depan tidak akan semakin buruk. Saat ini hal yang terpenting bagi kita adalah melenyapkan semua ancaman yang terus menggempur pemerintah dunia. Gorosei botak menyela, sejak dulu pemerintah dunia selalu mengincar buah iblis Gomu Gomu no Mi. Namun perjalanan 800 tahun memburu buah iblis tersebut selalu menuai hambatan dan kegagalan demi kegagalan. Gorosei gondrong merespon, ya juga sih, seolah-olah buah iblis tersebut tidak mau berjumpa dengan kita dan selalu melarikan diri dari kita. Dan itulah yang terjadi dari dulu sampai sekarang. Gorosei rambut cepak pun menjawab, yaps, konon katanya buah iblis bertipe Zoan memiliki kesadaran sendiri. Terlebih lagi buah itu memiliki nama dewa, karena dari dulu pemerintah dunia menyembunyikan nama aslinya dan menggantinya dengan nama Gomu Gomu. Namun asli buah iblis ini adalah buah iblis Hito Hito tipe Zoan mistis model Nika.
Dan terlihat Luffy yang telah bangkit kembali dan buah iblis Luffy sudah awakening menjadi perubahan baru. Terlihat Luffy yang senang ceria bergembira seperti sedang berjoget anak SKA. Dengan background bulan purnama di belakang siluet, Luffy pun terus tertawa dan diiringi dengan suara gamelan yang semakin menggelegar ke seantero negeri. Dan Gorosei pun masih melanjutkan obrolannya dan berkata, pemakan buah iblis ini akan memiliki tubuh yang sifat karakteristik seperti karet. Dia akan bertarung dengan menggunakan imajinasinya dan membuat semua orang tersenyum. Dia adalah pejuang kebebasan atau yang dikenal dengan Nika, sang dewa matahari. Kebangkitannya akan ditandai dengan bertambahnya kekuatan dan kebebasan pada tubuhnya yang memiliki sifat karet. Kekuatannya dianggap sebagai kekuatan yang tak masuk akal. Panel pun berpindah ke lantai 2 kuil harta Onigashima. Yaps, di sini ada si brengsek Orochi yang masih merintih kesakitan karena tertimbun masa lalu. Tertimbun reruntuhan maksudnya. Orochi berkata, hai Hiyori, aku ngomong jujur nih, aku dulu juga sangat kagum pada ayahmu, Kozuki Oden. Aku hanya kena hasut Kaido, jadi ayolah kita melarikan diri bersama-sama. Lepaskan batu laut yang kau tancapkan di tubuhku ini. Hiyori sambil memainkan samisenya menjawab ocehan Orochi tersebut. Kau kira samurai mana yang akan percaya pada janji-janjimu itu? Seperti para politisi yang suka berjanji setelah dapat apa yang diinginkan, dia lupa dengan janjinya. Dan mereka tak akan mencoblosmu lagi, mempercayaimu lagi setelah kau mengkhianati dan menusuk mereka dari belakang. Dan berbanding terbalik dengan sosok Kozuki Oden, ayahku yang tak pernah ingkar janji, bukankah begitu? Tetap sambil memainkan samisenya, Hiyori melanjutkan perkataannya. Ayahku rela untuk berjoget di tengah kota seperti orang bodoh hingga masyarakat Wano Kuni menganggapnya sebagai ODGJ selama 5 tahun. Ini demi janji yang ia percaya padamu dan Kaido untuk membebaskan negeri Wano, dan beliau melakukan itu semua tidak bilang kepada keluarganya. Dia ayahku, orang yang tak pernah ingkar janji. Dia sangat percaya pada janji kalian untuk membebaskan semua orang. Dia bahkan rela dalam pertentangan untuk direbus selama 1 jam dalam kuali sambil nyunggi para Akazaya. Dia rela tubuhnya terbakar dan terebus dalam minyak yang mendidih. Aku sangat rindu pada ayahku, padahal dia setiap hari selalu ria ceria dan tertawa. Namun saat semua para warga dijadikan sebagai sebuah sandaraan oleh kalian, ayahku menyimpan kepedihan dan rasa sakit yang sama dirasakan oleh para warganya. Apa kau paham betapa menyakitkannya hal itu? Terus terjadi kilas balik kecil antara Hiyori dan ayahnya. Terlihat Oden melihat Hiyori kecil sedang sedih, kemudian Oden menyapanya. Ada apa Hiyori, kamu kok sedih? Hiyori dengan terseduh-seduh menjawab, semua orang di negeri ini mengejek ayah. Apakah ayah tidak marah? Jawab Oden, tentu saja tidak. Apa kau tahu kenapa ayah tidak marah kepada semua orang? Karena bagi ayah, semua orang adalah saudara kita dan kalian semua selalu di sisiku. Hiyori pun kembali ceria dan berkata, sungguh ayah, kalau begitu jangan tinggalkan kami ya ayah. Kilas balik berakhir dan kembali ke waktu sekarang. Orochi pun berkata, oh iya, kau benar, Oden adalah seorang samurai yang hebat. Sebagai seorang shogun, aku menaruh rasa hormat padanya. Dan tiba-tiba Hiyori membuka dan melempar topeng rubahnya. Prak, prak, prak. Sontak membuat Orochi kaget dan melongo, seperti kata-kata viral. Topengku memang bogo, tapi parasku bikin kami melongo. Benda. Hiyori berkata dengan penuh emosi dan air mata, tutup mulutmu manusia sampah, namaku adalah Kozuki Hiyori. Meskipun hidupku kelaparan dan hanya sekedar mengenakan kaos copang-camping, namun selama hidupku aku selalu menjaga harkat martabat dan nama baik ayahku. Berbanding terbalik denganmu yang selama ini tak pernah mencerminkan sebagai sosok pemimpin dan shogun yang baik. Kau hanya orang tolol yang saraf urat malumu sudah putus. Selama kau memiliki sifat seperti itu, hanya nyawa manusia tak berdosa melayang dan tidak bisa diselamatkan. Hiyori lalu mencoba mendekat ke arah Orochi dan Orochi berkata, hei, kau mau apa? Yang namanya balas dendam itu sudah tidak zaman lagi. Lagi pula, bila kau membunuhku, kau tidak akan bisa mengalahkan Kaido. Tiba-tiba datang saiprit api kecil Kaze
mesin boy yang dibuat Konjuro. Api tersebut berkata, "Tuan Orochi, maafkan hamba telah gagal. Hamba sudah tidak sanggup lagi." Orochi menjawab, "Kau Kanjuro, kau datang tepat waktu. Akan aku beri panggung pertunjukan baru untukmu Kanjuro." Bakar perempuan laknat itu sampai mati. Sekarang dia akan gagal kembali balas dendam setelah menanti selama 20 tahun. "Ya kakak, kau lihat kan Hiyori, komedi yang sangat tragis ini." Namun si api Saibrit itu malah mendekat pada Orochi dan Orochi menolak untuk didekat. Ketika api Saibrit itu membakar seluruh tubuh Orochi dan nikmat. Dan Hiyori berkata, "Shinabi meneteskan air mata. Fajar pasti akan tiba. Dan ingat, klan Kozuri tidak pernah ingkar janji." Dan panel kembali ke atap Onigashima. Terlihat kembali siluet Luffy dengan bulan purnama di belakangnya. Luffy berkata, "Aku masih bisa bertarung. Bahkan rasanya aku bisa melakukan semua hal yang aku inginkan." Detak jantung ini juga terdengar sangat berirama merdu seperti dentuman gamelan. "Ini adalah titik puncakku. Bersiaplah, ini adalah Gear 5. Dan terdengar ledakan Hausoku Haki yang begitu bergemuruh dari atap-atap Onigashima disertai kilat-kilat hitam yang terus menggelora hingga menembus ruang dalam kastil Onigashima. Sontak para kroco Kaido pun banyak yang jatuh dan pingsan karena efek Hausoku Haki milik Luffy ini. Kaido pun terkejut dan berkata, "Hai, ada apa dengan kalian semua? Apakah di atap sana ada seseorang?" Kemudian terlihat atap di atas mulai runtuh dan muncul lengan Luffy yang besar menggenggam tubuh naga Kaido. Terasa ngambil belut dari ember gitu. Luffy pun langsung menarik tubuh naga Kaido ke atas. Semua orang terpesona melihat pemandangan ini. Kid dan Law serta Chopper berteriak, "Itu Luffy!" Lantas kemudian Luffy tanpa kesusahan menyeret Kaido ke atas atap. Kemudian Luffy meningkatkan kekuatan ototnya hingga berbadan kayak Om Deddy yang keker, meremas tubuh naga Kaido dan langsung memutar-mutarkannya. Sampai-sampai ekspresi muka naga Kaido pun terlihat pucat. "Pengen muntah kali ya?" Pusing diputer-puter Luffy. Matanya Kaido pun seperti kartun Tom Jerry, bisa melolo keluar gitu. Dan Luffy pun langsung membontang-panting Kaido bolak-balik ke tanah. Prok, 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 nyampe delosor. Kaido sepertinya pusing karena terlihat benjolan benjut keluar dari kepalanya dan bintang-bintang kecil mengelilingi kepalanya. Terlihat Luffy yang terus tertawa. Kaido pun berkata, "He, bocah topi jerami, rupanya kau masih hidup. Baguslah kalau begitu." Kaido langsung melancarkan serangannya menggunakan teknik Bolo Bird. Namun di sini Luffy malah masih terus-terusan tertawa dan sambil berbaringan di tanah. Dan saat melihat bola api Kaido mulai mendekat, mata Luffy pun melolor keluar. Efek kartun gitu. Wakakakakaka. Seketika Luffy pun meraih tanah dengan tangannya dan berubahnya menjadi karet sebagai tameng untuk menghalau Bolo Bird Kaido ini. Terjadi ledakan yang sangat luar biasa. Kemudian di panel akhir kita diperlihatkan perwujudan Gear 5 Luffy dengan jelas, di mana baju, celana, sendal jepit dan rambut Luffy berubah menjadi putih. Alisnya melengkung seperti Sanji, pupil matanya berubah menjadi merah dan ada asap putih seperti cangklongan tas ransel di bahunya. Dan chapter ini ditutup dengan permintaan maaf Kaido pada Luffy. Kaido berkata, "Topi jerami, aku minta maaf atas perbuatan si bodoh si Pinol tadi. Aku juga tidak ingin menang darimu dengan cara curang seperti itu." Luffy menjawab, "Hihihi, alah, sudah nggak usah lu pikir. Ayo kita akhiri pertarungan ini." Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Onna ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Terus subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.